Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film kali ini berkisah tentang pencurian uang yang sangat banyak. Para seniman dan hacker mengelabui sistem terkuat se-Asia untuk mencuri uang di sebuah bea cukai bernama Enseon. Keterlibatan seorang mafia kelas kakap akan menjadi bumbu yang menarik pada film ini. Tidak hanya uang, barang antik, berlian mahal juga telah berhasil mereka curi tanpa tertangkap. Nah, bagaimana para seniman tersebut berhasil mencuri dengan meretas sistem keamanan yang sangat ketat? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan aksi seorang pencuri yang tampak sedang merampok barang antik. Lalu kemudian terlihat para polisi yang mendengar sesuatu yang mencurigakan. Namun sayangnya ketangkasan yang dimiliki polisi-polisi tersebut tak mampu mengalahkan kelincahan yang dimiliki si pencuri. Dengan ini, si pencuri barang antik tersebut pun berhasil lolos. Di sini tampak seorang pria yang sedang mengobrol dengan pria lainnya. Dan pria ini bernama Lee. Ia merupakan seorang pencuri sekaligus penipu ulung yang sangat handal. Pencuri yang tadi terlihat di awal film merupakan dirinya. Kemudian Lee ini memiliki seorang partner yang bernama Go. Si Go ini memiliki keahlian yang mampu membuat barang KW super. Hampir setiap barang replika yang ia buat mampu menipu mata dari setiap korbannya. Kali ini Lee memiliki sebuah rencana untuk menipu salah satu detektif yang bernama Dr. Dim. Namun di sini sahabatnya yang bernama Go melarang hal tersebut. Karena menurutnya menipu sang dokter merupakan hal yang mustahil dilakukan. Namun karena si Lee ini orangnya menyukai sebuah tantangan, hal semacam itu justru menjadi daya tarik baginya. Di sini Lee melancarkan aksi pertamanya untuk melelang sebuah patung seharga 500.000 US dollar. Pada awalnya, tampak Dr. Dim mempercayai bahwa barang yang dia lelang tersebut merupakan barang asli. Namun ternyata itu merupakan trik sang dokter untuk mengulur waktu sembari menunggu polisi datang untuk meringkus kedua penipu ini. Berbeda dengan Go, Lee justru terlihat sangat santuy. Lalu kemudian mengancam balik sang dokter yang ternyata Lee telah mengetahui bahwa Dr. Dim pernah melelang barang palsu pada sebuah acara pelelangan. Dengan ini, Dr. Dim pun sedikit terguncang emosinya. Lalu kemudian memilih untuk berdamai dengan Lee. Sementara itu terlihat kawanan polisi yang hendak menangkap salah satu mafia besar dengan menggunakan seorang informan. Yang mana informan ini merupakan salah satu akuntan dari mafia tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, secara tiba-tiba akuntan tersebut dicegat oleh kawanan geng yang merupakan kaki tangan dari sang mafia. Dari sini kita dapat melihat betapa mengerikannya mafia tersebut. Dan mafia ini bernama Mr. Cho. Nah, di sini tampak Lee sedang membuat uang palsu, yang nantinya dengan uang tersebut Lee mampu menghasilkan miliaran uang darinya. Namun walaupun uang tersebut sudah seperti uang asli, uang tersebut masih memiliki kecacatan, yaitu tidak tahan terhadap sejenis alkohol. Jadi jika uang palsu tersebut diteteskan sejenis alkohol, maka tintanya akan luntur. Kemudian Lee mencoba menawarkan sesuatu kepada salah seorang wanita yang bernama Yunha untuk memamerkan sebuah lukisan wanita pujaannya, yang mana wanita di dalam lukisan tersebut merupakan Yunha sendiri. Kalau ini sih bukan bisnis namanya, tapi PDKT cuy. Kemudian Lee sedang membicarakan proyek besarnya, dan di sini proyek tersebut membutuhkan campur tangan seorang hacker. Untuk itu, Lee meminta kepada Go untuk merekrut seorang hacker yang cukup berpengalaman dalam hal ini. Nah, di sini Go merekrut seorang hacker muda, dan hacker tersebut bernama Jong Bae. Jong Bae ini dulunya memiliki sedikit riwayat buruk tentang sebuah pengkhianatannya kepada sesama hacker lainnya, yang mana hal tersebut membuat reputasi yang dimilikinya menjadi buruk. Kemudian Lee juga menyewa seorang pengangguran untuk mencarikannya sebuah tempat yang nantinya digunakan untuk mengerjakan proyek besarnya ini. Dan orang tersebut bernama Teolbo. Pada awalnya si Teol ini memperkenalkan sebuah tempat yang akan ia sewakan kepada Lee.
Namun ternyata si Taeol ini mencoba menipu Lee dengan mengklaim tempat yang ia sewakan merupakan miliknya. Yang faktanya tempat tersebut merupakan sebuah proyek pembangunan milik pemerintah yang sempat tertunda. Lee yang profesional ini sudah tentu tidak akan tertipu dengan tipuan murahan semacam ini. Nah, pada akhirnya mereka memulai misinya. Namun sebelum memulai, mereka terlebih dahulu mengecek lokasi yang akan mereka curi. Kali ini mereka hendak mencuri sebuah toko perhiasan yang mana pemilik toko tersebut adalah Mr. Cho. Karena toko yang mereka curi ini merupakan milik seorang mafia kelas kakap, mereka pun tampak mempersiapkan misi tersebut secara matang. Di sini mereka sedikit mengalami kesulitan di mana mereka diharuskan masuk ke ruangan VIP untuk melihat dan memeriksa keadaan di sana. Dari sini Lee meminta perkara tersebut diserahkan padanya. Kemudian Lee mencoba memanfaatkan gadis pujaannya yaitu Yunha. Dengan memanfaatkan berlian yang dibawa Yunha, pada akhirnya Lee dapat masuk ke ruangan VIP. Namun sebelum itu, Lee tampak menyembunyikan tas miliknya di bawah sebuah kursi tanpa sepengetahuan penjaga toko. Nah, dari sini, Lee pun berhasil mengetahui jenis berangkas yang digunakan untuk menyimpan sebuah berlian milik toko tersebut. Dan tampaklah wajah kriminal dari abang ganteng satu ini. Sepulang dari sana, Lee meminta Yunha untuk mempercayainya apapun yang terjadi. Yunha yang tidak mengetahui apa-apa serta sedikit terkecoh dengan kegantengan abang ini hanya mengiyakannya saja. Nah, di sisi lain, tampak Mr. Cho dengan raut wajah kesalnya. Hal ini disebabkan karena ia tidak berhasil dicalonkan oleh para anggota politisi menjadi anggota dewan. Ya, karena Mr. Cho ini sangat terobsesi dengan jabatan tersebut. Dengan rasa kekesalan yang dimilikinya, si tua Cho ini pun merencanakan sebuah perampokan besar kepada para politisi tersebut. Untuk itu, Mr. Cho meminta asistennya yang bernama Lim untuk mencarikannya seorang perampok yang ahli dalam bidang membobol sebuah berangkas. Namun setelah sekian banyak perampok yang ia temui, tak ada satupun dari mereka yang berhasil membuka berangkas tersebut. Di sisi lain, tampak Lee dan timnya mulai melancarkan rencananya. Pengalihan demi pengalihan telah berhasil mereka jalankan. Hingga akhirnya, Lee pun dapat masuk ke dalam toko. Lalu kemudian hendak membuka berangkas tersebut. Namun di sini, Lee mendapat sedikit masalah dengan para polisi. Di mana polisi tersebut mulai mendekat karena mendengar suara bor yang digunakan oleh Lee. Dari sini Lee meminta temannya yaitu Go untuk pergi mengalihkan pandangan polisi-polisi tersebut. Kemudian dengan segala keahlian yang dimiliki Lee, akhirnya toko milik Mr. Cho tersebut berhasil mereka rampok. Pencurian berlian tersebut tentu mengundang perhatian sang pemilik toko, yaitu Mr. Cho. Namun di samping itu, Mr. Cho telah menemukan pencuri yang layak untuk menjalankan misinya kali ini. Kemudian Mr. Cho memerintahkan asistennya untuk mencari para perampok tersebut. Nah, kemudian asistennya mencoba melacak perampok tersebut melalui perantara para makelar berlian. Di samping itu, perampok tersebut membuat para polisi menjadi geram dan tertarik untuk menyelidikinya. Kemudian di sini terlihat si Taeol tengah mencoba bekerja sama dengan salah seorang makelar yang ada di sana. Yang mana ternyata di dalam ruangannya terdapat Lim yang sedang bersembunyi. Kemudian dengan para antek-anteknya, akhirnya markas persembunyian Lee berhasil diketahui oleh Mr. Cho. Di tempat ini Mr. Cho melihat foto seorang wanita yang merupakan kekasih si Lee. Nah, kebetulan foto wanita tersebut merupakan foto putri dari teman lamanya yang bernama Mr. Ho. Kemudian Go dan Jongbae yang sedang bersantai pun dikejutkan atas kedatangan Mr. Cho. Mr. Cho mencoba mengajak Lee untuk bekerja sama dengannya. Lee yang mengetahui bahwa Mr. Cho merupakan seorang penipu ulung tidak langsung mempercayainya. Karena Lee tidak mau bekerja sama dengan Mr. Cho pun memerintahkan anak buahnya untuk mengurung mereka bertiga. Di dalam sebuah sel, Go memperingati Lee untuk tidak membuat kesepakatan dengan Mr. Cho. Nah, pada awalnya Lee tidak mau membuat kesepakatan dengan Mr. Cho. Namun setelah Mr. Cho mengancamnya, lalu memberitahu harga proyeknya kali ini yaitu senilai 150 miliar US dollar, pada akhirnya Lee pun mau bekerja sama dengan Mr. Cho.
Go yang mengetahui siapa Mr. Cho pun tidak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh si Lee. Namun di sini, si Lee dengan tenangnya meminta Go untuk mempercayainya. Sementara itu di sisi lain, para polisi menemukan video perampokan berlian kemarin yang dilancarkan oleh kelompok Lee. Terlihat Mr. Cho tengah mendiskusikan proyek pencuriannya, yang mana tempat yang akan mereka curi adalah Bea Cukai Incheon, yang merupakan sebuah tempat yang memiliki keamanan yang cukup tinggi se-Asia. Di tempat inilah terdapat uang senilai 150 miliar US dollar yang akan segera dipindahkan. Nah, disinilah kesempatan bagi Lee dan teman-temannya untuk mencuri uang tersebut. Setelah seluruh rencana telah dibicarakan dengan matang, Lee mengalami sedikit masalah tentang perizinan keluar dari gedung Bea Cukai. Dari sini, Mr. Cho memiliki sebuah ide, di mana nanti dia akan mengelabui para penjaga pos perizinan menggunakan sebuah kupon yang dimilikinya. Nah, kini semua rencana sudah benar-benar matang. Namun di sini, Mr. Cho melihat gelagat seorang pengkhianat yang dimiliki oleh Jong Bae. Nah, dengan ini, Mr. Cho mencoba menyuap si Jong Bae dengan jumlah uang yang sangat banyak. Hal itu dia lakukan agar Jong Bae memata-matai Lee dan timnya. Dan dia berharap Jong Bae memberikan semua informasi yang direncanakan oleh Lee. Kemudian di sini Lee membayangkan ketika dia sedang berbicara dengan gurunya yang bernama Mr. Ho, mantan bos mafia sekaligus sahabat dari Mr. Cho. Dan rupanya Mr. Ho ini merupakan ayah dari si cantik Yoon Ha. Pagi harinya, ketika sedang jalan-jalan menikmati kebuncinannya kepada Yoon Ha, tiba-tiba seorang polisi menilang Lee. Sangat tidak santuy sekali bapak polisi ini. Setelah proses investigasi yang dilakukan pak polisi ini selesai, mereka tidak dapat menarik bukti bahwa Lee merupakan orang yang telah mencuri berlian milik Mr. Cho. Dan rupanya penangkapan yang dilakukan polisi tersebut adalah penangkapan ilegal cuy. Benar-benar tidak santuy sekali bapak ini. Setelah apa yang dilihatnya tadi pagi, si cantik Yoon Ha pun ngambek cuy. Dan hubungan yang dimilikinya dengan Lee merenggang. Kemudian Lee memiliki rencana untuk menukarkan kupon-kupon tersebut dengan uang asli. Nah, kemudian Mr. Cho dikagetkan dengan keberadaan polisi di sebuah apartemen tempat Lee menginap. Mr. Cho yang tidak ingin proyek pencuriannya digagalkan oleh para polisi, dia pun memerintahkan asistennya untuk segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu menghapus semua barang bukti mengenai proyeknya saat ini. Kemudian dengan sigap, Lee dengan didampingi oleh Lim, asisten Mr. Cho, berhasil kabur dari kejaran para polisi. Namun di samping itu, polisi menemukan sebuah ruangan yang berisikan foto serta bukti-bukti tentang proyek pencurian yang akan dilakukan Mr. Cho. Dari sini terdapat sebuah kejanggalan. Padahal tadi mereka telah menghilangkan semua jejak serta semua bukti proyek Mr. Cho. Entah mengapa masih ada barang bukti lain yang tersusun dengan begitu rapinya. Mari kita cari tahu lebih dalam. Kemudian Mr. Cho memerintahkan Go untuk membuat 2 bom. Yang mana bom tersebut akan ia gunakan untuk mengalihkan perhatian para polisi yang menjaga pelabuhan tersebut. Setelah melalui beberapa persiapan yang telah dirasa matang, pada akhirnya mereka mulai melancarkan misinya. Di sini, Jong Bae bertugas untuk meretas sistem keamanan yang ada di Bea Cukai tersebut. Idenya, ketika sistem keamanan yang diretasnya berhasil, sistem tersebut akan secara otomatis merestart ulang sistemnya selama 45 menit. Nah, dalam waktu inilah mereka akan melancarkan proses pembobolan brankas serta pemindahan uang ke dalam truk. Sementara itu, Lee sedang merencanakan sesuatu yang mana dia akan memalsukan perusahaan ekspor untuk mendapatkan uang 150 miliar dolar yang akan dicuri Mr. Cho. Yang intinya, di sini Lee akan menipu Mr. Cho dengan truk pengangkut palsu. Nah, dengan begini, uang senilai 150 miliar US dollar akan jadi milik Lee serta semua timnya. Namun pembicaraan tersebut didengar oleh Jong Bae melalui mikrofon yang telah disembunyikannya. Dan di sini, Jong Bae melaporkan percakapan tersebut kepada Mr. Cho. Mr. Cho yang mendengar hal tersebut pun tentu tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, di kemudian hari, Mr. Cho melalui bantuan asistennya berhasil mengetahui identitas gadis yang sedang dekat dengan Lee.
yang mana gadis tersebut merupakan anak dari rivalnya, yaitu Mr. Ho. Di samping itu, Lee yang cemas akan keselamatan Eun-ha memberitahukan sebuah fakta yang mana Mr. Ho, yaitu ayahnya, bukan meninggal akibat kecelakaan, melainkan dibunuh oleh seseorang yang mana orang tersebut adalah suruhan dari Mr. Cho. Namun karena Lee telah berbohong padanya, Eun-ha pun sudah tak mempercayai Lee dan membantah semua yang diperintahkan oleh Lee. Akibatnya, Eun-ha harus tertangkap oleh bawahan Mr. Cho. Setelah melalui beberapa persiapan, pada akhirnya mereka melancarkan misinya untuk merampok uang di bea cukai. Dengan skill hacking yang dimilikinya, Jong Bae mampu mengambil alih sistem keamanan paling canggih se-Asia. Kemudian disusul dengan ledakan bom yang dikendalikan melalui smartphone milik Mr. Cho. Kemudian dilanjutkan dengan Jong yang meretas sistem keamanan hingga membuat para teknisi terpaksa merebut ulang sistem keamanan tersebut. Nah, dari sini barulah para tim masuk ke dalam area dengan menyamar menggunakan seragam polisi. Hingga pada akhirnya, berangkas penyimpanan uang tersebut berhasil mereka temukan. Dari sini saatnya Lee untuk memulai aksinya. Namun sebelum itu terjadi, Go mengalami sedikit masalah dengan alat bor miliknya, yang mana dengan tekanan yang begitu tinggi dapat membuat alat tersebut meledak. Namun, Lee sangat yakin kalau yang dilakukannya ini akan berhasil. Dia pun memerintahkan Go untuk segera menambah tekanannya. Hingga pada akhirnya, Go berhasil membuat celah untuk aksi pembobolan yang akan dilakukan oleh Lee. Nah, sekarang giliran Lee untuk membobol berangkas tersebut. Dengan skill bobol yang dimilikinya, sebuah berangkas berukuran raksasa tersebut pun berhasil ia bobol. Setelah berhasil membuka berangkas tersebut, uang-uang hasil curian itu pun langsung mereka pindahkan ke dalam sebuah truk. Namun di sisi lain, terlihat para polisi yang mulai melakukan pengintaian. Beruntung, polisi-polisi tersebut tidak menemukan satupun gerakan yang mencurigakan dari mereka. Setelah memindahkan uang tersebut, secara tiba-tiba Lee pergi dari sana dan berencana akan membuat sebuah dokumen pengeksporan yang palsu. Hal itu ia lakukan untuk mengambil alih truk yang mengangkut uang tersebut. Namun Mr. Cho yang mengetahui hal itu pun menghentikan pergerakan Lee. Dan dari sini Mr. Cho memberi Lee sebuah tas yang berisikan bom yang telah dibuat oleh Go. Idenya, bom tersebut akan Lee bawa ke lokasi ledakan yang mana lokasi tersebut telah dikepung oleh para polisi. Licik banget, Mr. Cho ini melempar Lee ke polisi. Dengan begini, Lee akan dijadikan tersangka oleh polisi-polisi tersebut. Namun bukan Lee namanya kalau tidak mampu menyelesaikan masalah seperti ini. Dengan membawa tas yang berisikan bom tersebut, Lee pun melompat ke dalam laut. Namun secara bersamaan, salah seorang polisi berhasil menembaknya. Kemudian disusul dengan ledakan bom yang dibawa Lee. Go yang mendengarkan ledakan tersebut pun merasakan pilu akibat kematian Lee. Berbeda dengan Go, Jong justru terlihat gembira dengan kematian Lee. Merasa Jong telah mengkhianati Lee, Go pun menjotosnya hingga membuat Jong terpental. Kemudian Jong yang tak terima pun membalasnya dengan sebuah tusukan yang membuat Go mati tak berdaya. Dan hal tersebut pun diketahui oleh Lim. Dari sini Lee ditetapkan sebagai tersangka atas hilangnya uang di bea cukai senilai 150 miliar US dollar. Namun mayat Lee hingga kini belum ditemukan. Mr. Cho yang merasa bangga akan kesuksesan curiannya pun dikejutkan dengan sebuah fakta. Yang rupanya sekumpulan uang yang ada di truk tersebut hanyalah sebuah kupon miliknya sendiri. Kemudian Mr. Cho mendapatkan panggilan dari seseorang yang tidak lain itu merupakan Lee. Ternyata Lee telah berhasil menipu Mr. Cho. Kejadian-kejadian tersebut merupakan skenario yang telah dibuat oleh Lee. Mr. Cho yang tidak terima dengan itu pun mengancam Lee dengan membunuh Eun-ha yang telah disandaranya. Namun di sini Lee tidak menghiraukan ancaman tersebut karena menurutnya wanita tersebut tidak berarti lagi baginya. Tidak hanya itu, Lee juga berhasil melaporkan Mr. Cho ke polisi. Nah, dari sini terjadi kericuhan antara polisi dengan anak buah Mr. Cho. Kemudian saat ini kesempatan Jong untuk menyelamatkan Eun-ha. Walau sempat mendapatkan perlawanan dari Lim, si asisten Mr. Cho, pada akhirnya Jong berhasil kabur setelah Lim mati tertembak oleh salah satu polisi yang ada di sana.
Kemudian Mr. Cho yang berhasil kabur pun ditabrak oleh Lee menggunakan mobil miliknya. Dengan sedikit adegan dramatis, Lee meninggalkan Mr. Cho hingga akhirnya si bos mafia paling licik sedunia yang tua bangka ini pun berhasil tertangkap. Nah, sementara itu terlihat Lee dan timnya merayakan kemenangan yang berhasil mereka capai. Sedangkan Lee Yun-ha mendapat sedikit bingkisan yang berisi uang untuk mencukupi kebutuhan buka bersama. Hehehe. Di akhir film, diperlihatkan seluruh benda berharga milik Yun-ha yang terpajang di sebuah museum terkenal. Kemudian datanglah Lee dengan membawa sebongkah senyuman nan membahana yang membuat para K-popers tergila-gila. Dan lagi-lagi, film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film The Con Artist. Film seru yang sangat enak untuk menemani di kala santuy maupun di kala yang tidak santuy. Nah, di adegan akhir dijelaskan bagaimana strategi Lee yang berhasil menipu Mr. Cho. Si Go, Jong Bae, dan semua tim Lee yang terlibat telah merencanakan semua itu dengan sangat matang untuk memutar balik rencana Mr. Cho. Sehingga uang asli yang berhasil mereka curi dirubah Lee seolah-olah menjadi uang palsu. Sehingga Mr. Cho pun menjadi terkecoh. Uang asli itu pun berhasil diambil oleh Lee dan dinikmati oleh semua tim yang terlibat. Jong Bae yang terlihat seperti pengkhianat sebenarnya itu hanyalah sandiwara belaka untuk melancarkan semua rencana Lee. Film ini sangat direkomendasikan untuk kalian tonton juga secara langsung sob. Buat kalian yang ingin request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?